Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 yang beranggotakan Nurul Hidayah, Hasmi Mardita, dan Asa Julian dengan judul materi Peran Pedagogi Kritis dalam Pendidikan Masyarakat. Memahami konsep peran. Kata peran sering diartikan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Dalam bahasa Inggris, kata peran diambil dari dramaturgi atau seni teater. Dalam seni teater ini, seorang aktor diberi peran yang harus dimainkan sesuai dengan plotnya, alur ceritanya, dan dengan macam-macam lakonnya. Lebih jelas, kata peran atau role ini dalam kamus Oxford Dictionary diartikan actor parts one's take on function, yang berarti aktor atau tugas seseorang atau fungsi. Sedangkan istilah peran dalam kamus bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara atau film, tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di peserta didik. Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka seseorang yang diberi atau mendapatkan sesuatu posisi juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut. Pendidikan diartikan sebagai usaha sadar yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didik dalam belajar melalui suatu kegiatan pengajaran, bimbingan, dan latihan demi perannya di masa yang akan datang. Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan memiliki fungsi untuk membina kepribadian, mengembangkan kemampuan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang ditujukan kepada peserta didik untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Siklus belajar individu di masyarakat. Secara singkat, pendidikan merupakan produk dari masyarakat karena apabila kita sadari arti dari pendidikan sebagai proses transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan, dan aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda, maka akan seluruh upaya tersebut sudah dilakukan sepenuhnya oleh kekuatan-kekuatan masyarakat. Bagi masyarakat sendiri, hakikat pendidikan sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan proses kemajuan hidupnya. Agar masyarakat itu dapat melanjutkan eksistensinya, maka kepada anggota mudanya harus diteruskan nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan, dan bentuk tata perilaku lainnya yang diharapkan akan dimiliki oleh setiap anggota. Melihat alur perkembangannya, maka berbagai jenis konfigurasi pendidikan diutarakan oleh Randall Collins 1979 dalam Sanderson 1993 tentang tiga tipe dasar pendidikan yang hadir di seluruh dunia, yakni yang pertama, jenis pendidikan keterampilan dan praktis, yakni pendidikan yang dilaksanakan untuk memberikan bekal keterampilan maupun kemampuan teknis tertentu agar dapat diaplikasikan kepada bentuk mata pencaharian masyarakat. Yang kedua, pendidikan kelompok status, yaitu pengajaran yang diupayakan untuk mempertahankan prestis. Yang ketiga, tipe pendidikan birokratis, yang diciptakan oleh pemerintahan untuk melayani kepentingan kualifikasi pekerjaan yang berhubungan dengan pemerintah serta berguna pula sebagai sarana sosialisasi politik dari model pemerintahan kepada masyarakat awam. Fungsi-fungsi sekolah. Pada dasarnya, sekolah bertugas untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan agar seseorang dapat menjalankan kehidupannya secara utuh dan tersalurkan bakat-bakat potensi yang ia miliki. Namun dalam konteks sosial, pada kenyataannya sekolah mempunyai beberapa fungsi, yaitu 1. Sekolah mempersiapkan seseorang untuk mendapatkan suatu pekerjaan. 2. Sebagai alat transmisi kebudayaan. 3. Sekolah mengajarkan peran sosial. 4. Sekolah menyediakan tenaga pembangunan. 5. Sekolah membuka kesempatan memperbaiki nasib. 6. Menciptakan interaksi sosial. 7. Kontrol sosial pendidikan. Perubahan sosial dan pendidikan. Perubahan dalam masyarakat memang telah ada sejak zaman dahulu, namun dewasa ini repot manusia yang menghadapinya. Perubahan-perubahan mana yang sering berjalan secara konteks dan terikat dengan waktu dan tempat. Akan tetapi, karena sifatnya berantai, maka perubahan terlihat berlangsung terus. Unsur-unsur yang dapat dijadikan referensi oleh seseorang atau masyarakat terhadap proses adopsi perubahan itu diantaranya adalah orang tua, pemuka masyarakat baik formal maupun non-formal, teman dekat, figur idola, dan orang yang paling berpengaruh terhadap diri seseorang. Akan tetapi, unsur figur idola dan orang yang paling berpengaruh terhadap diri seseorang. Figur-figur itu dapat
berwujud film, tokoh masyarakat, sifat heroisme, atau yang lainnya, yang pada dasarnya dapat berbentuk karakteristik ataupun aktualisasi dari figur itu yang dinilai sesuai dengan nilai yang dia miliki. Karena baik pola maupun kecepatan seseorang atau suatu masyarakat menerima sesuatu perubahan pada dasarnya adalah perbedaan. Materi selanjutnya ialah pendidikan dan pembaharuan masyarakat. Ada banyak pendidik yang sangat menaruh kepercayaannya akan hal kekuasaan pendidikan dalam membentuk masyarakat baru. Maka dari itu, setiap anak diharapkan memasuki sekolah dan dapat diberikan ide-ide baru tentang masyarakat. Sekolah dapat mengubah dan membentuk kembali masyarakat baru. Dalam suatu negara, ada pihak yang berkuasa dalam menggunakan sekolah untuk mempertahankan dasar-dasar masyarakat yang ada. Sedangkan sekolah hanya dapat mengikuti perkembangan dan perubahan masyarakat dan tidak mungkin mempelopori atau mendahulunya. Perubahan kekuasaan dalam suatu negara, misalnya oleh golongan yang menganut ideologi lain, akan memanfaatkan sekolah sebagai alat untuk membangun masyarakat baru menurut ideologi mereka. Dalam dunia yang dinamis ini, tanpa terkecuali, setiap masyarakat akan mengalami perubahan menuju pembaruan. Dalam hal itu, diusahakan adanya keseimbangan antara dinamika dengan stabilitas perubahan-perubahan itu, antara lain tercermin dalam perubahan dan pembaruan kurikulum dan sistem pendidikan. Selanjutnya yaitu pedagogi kritis dalam pendidikan masyarakat. Pendidikan dengan sendirinya merupakan refleksi dari orde pengusaha yang ada. Menurut Kartono tahun 1997, masalah pendidikan akan menjadi masalah politik apabila pemerintah ikut terlibat di dalamnya. Kurikulum pendidikan yang apabila sebenarnya merupakan sarana indoktrinasi dari suatu sistem kekuasaan. Melalui kurikulum, pemerintah telah menjadikan pendidikan sebagai sistem kekuasaan. Oleh karena itu, masalah pendidikan sesungguhnya adalah masalah politik, tapi bukan dalam artian yang praktis. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan, meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi, orivisi, penguasa, dan organisasi masyarakat dalam menyelenggarakan pengendalian mutu pada satuan pendidikan. Baiklah, hanya itu presentasi dari kelompok kami. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.